memaparkan materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 6 dengan judul peran kompensasi dalam MSDM. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian kompensasi. Kompensasi merupakan salah satu fungsi yang penting dalam manajemen sumber daya manusia atau MSDM, karena kompensasi merupakan salah satu aspek yang paling sensitif di dalam hubungan kerja. Kasus yang terjadi dalam hubungan kerja mengandung masalah kompensasi dan berbagai segi yang terkait seperti tunjangan, kenaikan kompensasi, struktur kompensasi, dan skala kompensasi. Dalam praktiknya masih banyak perusahaan yang belum memahami secara benar sistem kompensasi. Sistem kompensasi membantu dalam memberi penguatan terhadap nilai-nilai kunci organisasi serta memfasilitasi pencapaian tujuan organisasi. Kompensasi adalah kegiatan pemberian balas jasa kepada pegawai. Kegiatan di sini meliputi penentuan sistem kompensasi yang mampu mendorong prestasi pegawai dan menentukan besarnya kompensasi yang akan diterima oleh tiap-tiap pegawai. Tohardi 2002 mengemukakan bahwa kompensasi dihitung berdasarkan evaluasi pekerjaan. Perhitungan kompensasi berdasarkan evaluasi pekerjaan tersebut dimaksud untuk mendapatkan pemberian kompensasi yang mendekati kelayakan atau worth dan keadilan atau equity. Perkenalkan, nama saya Rizky Asmira dengan NIM 2004030019 selaku pemateri ketiga pada kelompok ini. Kedua yaitu fungsi pemberian kompensasi. Fungsi pemberian kompensasi adalah sebagai berikut. A. Pengalokasian sumber daya manusia secara efisien. Fungsi ini menunjukkan bahwa pemberian kompensasi yang cukup baik kepada pegawai yang berprestasi atau baik akan mendorong mereka untuk bekerja dengan lebih baik dan ke arah pekerjaan yang lebih produktif. B. Penggunaan sumber daya manusia secara lebih efisien dan efektif. Pemberian kompensasi yang tinggi kepada seorang pegawai mengandung implikasi bahwa perusahaan akan menggunakan tenaga pegawai tersebut dengan seefisien dan seefektif mungkin. Yang ketiga, mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sebagai akibat alokasi dan penggunaan sumber daya manusia dalam perusahaan yang bersangkutan secara efisien dan efektif, sistem pemberian kompensasi tersebut secara langsung dapat membantu stabilitas perusahaan dan secara tidak langsung ikut adil dalam mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi negara secara keseluruhan. Perkenalkan, saya Bunga Natasha Hamzah dengan NIM 20040303020 selaku pemateri kedua pada kelompok ini. Yang ketiga, tujuan kompensasi. Tujuan pemberian kompensasi meliputi: yang pertama, penghargaan terhadap prestasi karyawan; kedua, menjamin keadilan gaji karyawan; ketiga, mempertahankan karyawan sehingga mengurangi angka turnover; keempat, memperoleh karyawan yang bermutu; kelima, pengendalian biaya-biaya perusahaan; keenam, memenuhi peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang berkaitan dengan bisnis dan ketenaga kerjaan; keempat, bentuk-bentuk kompensasi untuk karyawan. Bentuk-bentuk kompensasi untuk karyawan yaitu: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Aureka Febriani, NIM 1704030150, semester 9. Sini saya adalah pemateri keempat, yaitu dengan jenis kompensasi.